Record. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usi nafsi awalan wa antum thaniyan bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita bersama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surat Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita, munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita doakan terlebih dahulu orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga dipanjangkan usianya, sehat lahirnya, sehat batinnya, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atau wabil khusus orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, wabil khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang menyimak, semoga Bapak Ibu semua dipanjangkan usianya, sehat lahirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warohmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi Bapak Ibu saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah. Dan yang sedang memiliki doa, harapan, dan hajat, semoga selepas dari majelis yang mulia ini, doa hajat kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hancagarapan ngaji kita kepada kitab Safina. Insyaallah saat ini kita sudah masuk karena pasal yang ke-13 pasal tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang memiliki hadas, Bapak Ibu. Nah, di pasal ke-13 ini ada tiga pembagian Bapak Ibu ya. Nanti ada yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil, ada yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub, bagi orang yang memiliki hadas besar. Nah, ada tiga. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau diwinci deui gitu. Hadas itu ada tiga sebetulnya. Satu ada hadas kecil, dua ada hadas sedang, tiga ada hadas besar gitu. Karena yang diharamkannya beda. Nanti orang yang memiliki hadas kecil mah Bapak Ibu diharamkan nanti ada empat. Tuh, bagi orang yang memiliki hadas sedang atau disebutnya juga hadas junub, nanti yang diharamkannya itu ada enam. Nah, bagi orang yang memiliki hadas besar itu yang diharamkan nanti ada 10 gitu. Nah, jadi kita akan mempelajari dulu poin yang pertama karena nanti ada 3 poin, 1, 2, dan 3 di pasal ini, pasal yang ke-13 ya kalau disalah Bapak Ibu. Eh, jadi kita akan membahas dulu poin yang pertama berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Yang memiliki hadas kecil rinciannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Ya, jadi nawakidul wudu'i, jadi empat perkara yang membatalkan wudu teh adalah dalam garis miring teh dalam tanda kurung yang menyebabkan hadas kecil. Dari mulai yang ada yang keluar dari lubang depan kubul atau lubang belakang duburnya, menyentuh kelamin atau dubur dengan telapak tangan, kemudian hilang akal, kemudian yang keempat itu bersentuhan yang bukan mahram. Nah, ini penyebab daripada hadas kecil. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan masuk kepada pasal berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas. Silakan Bapak Ibu yang membawa kitab bisa dibuka halaman 26 baris keempat ya. Faslun manin taqadha wudu'uhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun, adapun ini pasal, man barang siapa in taqadha yang batal gitunya wudu'uhu, wudunya, haruma maka haram alaihi kepada orang yang batal wudunya itu arba'atu asya'a, empat perkara. Jadi barang siapa yang batal wudunya maka haram baginya melakukan empat perkara. Apa yang pertama? Yang pertama haram as-salatu, haram salat, wa tawafu dan yang kedua haram tawaf, wa masul mushafi dan yang ketiga haram menyentuh mushaf, wa hamluhu dan yang keempat adalah haram membawa mushaf. Jadi diulangi Bapak Ibu, paslun adapun ini pasal manin taqadha barang siapa yang telah batal wudu'uhu, wudu'nya, haruma maka haram alaihi kepadanya, yakni orang yang batal wudu teteh empat perkara, arba'atu asya'a. Yang pertama haram salat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga wa masul mushafi haram menyentuh mushaf, yang keempat wa hamluhu dan haram menyentuh mushaf. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita ambil kesimpulan bahwa bagi orang yang batal wudunya haram empat. Nah, jadi barang siapa yang memiliki hadas kecil, nah ini sudah dibahas Bapak Ibu ya, yang menyebabkan hadas kecil itu jumlahnya ada empat. Satu, yakni ada yang keluar dari kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, biar nomornya sama. Yang kedua itu adalah zawalul akli, hilang akal. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin, bersentuhan kulit bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bagi siapa saja yang memiliki hadas kecil, berarti wayahna haram melakukan empat hal. Haram baginya empat perkara. Nah, apa yang pertama Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah? Di sini disebutkan dalam kitab Safinah, manin taqadha wudu'uhu. Barang siapa yang batal wudu'na, haruma alaihi arba'atu asya, maka haram empat perkara. Nah, apa yang pertama? Yakni haram, satu itu adalah haram as-shalah. Jadi haram melakukan sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini sudah menjadi hal yang lumrah gitunya. Jadi kalau orang yang batal wudhunya tidak boleh sholat. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan tadkik, yakni beberapa rincian hukum. Jadi ada yang disebut dengan ya ya Bapak Ibu pura-pura sholat. Nah, pura-pura sholatnya bagaimana contohnya? Ya bel Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nanti lah gitu di bulan namanya di bulan Ramadan tah. Ini kadang ada kasus gitu aja.
Di bulan Ramadan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah misalnya teh buka puasa tah. Ari buka puasa teh waduh eta sasajen sagala dituangnya dari mulai pernaon pergorengan perkolekan sampai yang terakhir teh misalnya teh makan bahan peledak tah. Makan ubi cilembu misalnya teh sakilo gitu. Nah, kan makan tah beres makan naon namina teh persiapan sholat tarawih. Nah, ketika misalnya teh sholat tarawih gitu, yang asalnya si perutnya dalam keadaan biasa-biasa saja, tiba-tiba pas sholat tarawih mah perutnya asa muriliat gitu, asa musial. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah kita teh sedang sholat, tidak sengaja misalnya teh kur ditahan-tahan eta teh murilit hayang hitutnya ingin kentut teh dihaja-haja pas ketika ruku tiba-tiba pet weh keluar tah kentut teh gebek teh dalam hati astagfirullahaladzim Allah hitut. Nah di sana itu Bapak Ibu kan ada orang yang memang acuh we ketika merasa dirinya kentut langsung membatalkan sholatnya dan berangkat misalnya teh ke tempat wudhu gitunya. Nah tapi kan ada sebagian orang yang tidak mudah untuk melakukan itu, tidak mudah untuk naon namina tehnya ketika sholat batal kentut misalnya teh langsung ngaleos itu adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Ya intinya mah malu lah ketahuan bahwa dia tuh yang kentut gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ketika dia ruku pet hitut gitu. Nah dia tidak langsung membatalkan. Tapi dia teh terus mengikuti gerakan imam sami Allah dia sami Allah gitunya. Allahu Akbar sujud dia sujud. Duduk di antara dua sujud sampai awe salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sampai salam dia mengikuti imam. Nah ini teh sama dengan dia teh pura-pura sholat. Dia sudah tahu bahwa dia teh batal wudhunya tapi tetap we gitu melanjutkan sholat. Nah ini teh bisa jadi dosa besar. Nah yang paling berbahaya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ketika beres assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pas dia teh mau wudhu gitu der misalnya teh gitu ada oknum kanan kiri nate aya nu nyeletuk yeuh, ih saha etanya nu hitut meni meledak nih bau di masjid teh nya mun ditu sopan der singkara cewis. Nah akhirnya teh kita yang mau berdiri yang mau ngambil wudhu teh kalah kumaha alah sieun kapanggih gitunya takut ketahuan bahwa kita yang kentut. Akhirnya teh apa Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita teh nggak jadi berdiri, nggak jadi ngambil wudhu teh karena takut ketahuan tah kentut teh. Akhirnya kumaha ketika salatu sunnat tarawih rakaataini jami'atu rahimakumullah, ketika dimulai lagi salat tarawih kita teh bukan ngambil wudhu malah ikut deui karena salat tarawih. Maka semakin banyak salat yang dilakukan dalam keadaan kita menyadari bahwa kita tidak punya wudhu, maka bukannya nambah pahala malah nambah pahalu. Nah, ini yang kadang menjadi kasus Bapak Ibu. Atau kadang juga yang terjadi misalnya di imam, ya, ketika mengimami kemudian menyadari kentut misalnya atau melakukan pembatal wudhu, kemudian karena perasaan beban mental, malu gitu, dan melanjutkan sholatnya, nah, ini adalah suatu kesalahan, bisa jadi dosa besar. Karena tidak mudah Bapak Ibu, karena pengalaman jadi imam kemudian batal wudhu itu tidak mudah Bapak Ibu ya, Masya Allah. Tapi ala kulli hal ini menjadi salah satu perhatian bagi kita Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ketika kita misalnya itu mules gitunya ingin pipis, ingin buang air besar, ingin buang angin sebelum sholat baik nama digebretkeun heula, baik nama dikeluarkan dulu karena ketika kita sholat dalam keadaan menahan hadas itu bisa menjadi makruhatus sholat sesuatu yang mengurangi terhadap pahala sholat. Nah, satu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tapi di beberapa kasus ketika kita dalam keadaan darurat, maka ada keadaan ini khusus Bapak Ibu ya. Ini ada keadaan khusus di mana kita bisa melakukan sholat tanpa wudhu. Apa sholat yang bisa dilakukan tanpa wudhu? Yakni sholat lihurmatil waktu. Ya ini ada yang disebut dengan sholat lihur matil waktu.
Nah, ada sholat untuk menghormat waktu. Nah, contohnya bagaimana? Ini khusus dalam keadaan darurat, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Misalnya ada orang dia itu sedang berada di jalan tol. Nah, misalnya Bapak Ibu di jalan tol itu jam 18.30. Nah, kita masuk tol nanti sebelum maghrib misalnya. Masuk tol sebelum maghrib dan ternyata kita lihat jam 18.30 itu masih di dalam tol. Biasanya mah Bapak Ibu kita teh sebelum Isya teh sudah nyampe rumah gitu. Tapi ternyata aduh jam 18.30 masih di tol karena apa? Macet misalnya tol Cipularang. Nah, dilihat jam 19.00 ternyata di jalan teh tidak bergerak si mobil teh. Sedangkan kita melihat di jadwal waktu Isya misalnya. Waktu Isya itu jam 19.30. Nah, kita lihat terus ditunggu-tunggunya. Ternyata sampai jam 19.20 kita teh masih berada di tengah tol. Di tengah-tengah deh itu. Nah, maka apa yang kita lakukan? Maka saat itu kita laksanakan sholat semampunya. Itu namanya nanti sholat lihurmatil waktu. Nah, maka lakukanlah sholat dalam keadaan darurat. Satu, bagusnya mah wudhu dulu. Tapi bagaimana ada di mobil gitu kan, tidak ada air, mau keluar dulu ngambil wudhu bisa jadi madorot. Nah, maka tidak apa-apa tanpa wudhu. Eh, Gimana saya tidak madhab kiblat? Nggak apa-apa, nggak madhab kiblat juga. Atau bahkan mohon maaf ya kasarnya mah gimana? Saya pakainya celana pendek gitu ya, nggak ada buat nutup aurat, itu juga nggak apa-apa, nggak nutup aurat. Lakukan sebisanya itu yang disebut dengan sholat lihur matil wakti. Nah, hanya saja nanti ketika sudah sampai di rumah, apa yang dilakukan? Dilakukan sholat qodho. Nah, tadi sholat maghrib yang tadi yang sudah kita lakukan di tol, yang dalam keadaan tidak punya wudhu, gitunya, tidak menghadap kiblat, kemudian tidak nutup aurat, maka sholat nanti diqodho di rumah. Nah, ini yang disebut dengan sholat lihurmatil waktu. Jadi pokoknya mah Bapak Ibu jangan sampai ketika kita teh di tol, olah iya mah nggak akan sempet sholat maghrib, ya udah deh engkewe langsung dikodok, nggak boleh, itu dosa besar. Tapi lakukanlah sholat semampunya. Yang penting di waktu itu kita tidak tergolong kepada orang yang meninggalkan sholat. Karena kalau kita tergolong kepada orang yang meninggalkan sholat, maka kita tergolong orang yang naudzubillah dosa besar. Dan kalau meninggal di saat itu dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah summa naudzubillah. Hep, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu adalah, atau orang yang punya hadas adalah haram sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah haram tawaf. Haram tawaf. Bentar. Yang selanjutnya adalah haram tawaf, Bapak Ibu. Nah, haram tawaf ini ketika ada orang dia itu sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, Bapak Ibu. Semoga kita yang khususnya yang belum pernah berziarah ke sana diberikan rezeki bisa zaroh ke sana, amin. Nah, misalnya Bapak Ibu kita teh melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Putaran yang pertama beres, putaran yang kedua beres. Nah, ketika kita melakukan eh, putaran yang ketiga, misalnya di sini batal wudhu. Nah, batalnya baik dengan mohon maaf kentut gitunya atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, maka di putaran yang ketiga ini kita tidak boleh melanjutkan tawaf. Nah, apa yang harus dilakukan? Yakni bersegeralah mengambil wudhu. Ya, bisa misalnya tengepot heula ka mana da sekarang mah wudhu kan sudah belajar Bapak Ibu ya. Cara berwudhu dengan air yang sedikit. Yang penting mah rukunnya tepat ketika membasuh wajah, tangan kanan kiri, sebagian kepala dan kaki, yang mana itu tidak memerlukan banyak air gitunya, tinggal ke samping saja, kemudian berwudu dan melanjutkan tawafnya daripada di mana kita batal. Tadi kan kita batal di sini Bapak Ibu, nah kita tinggal kurangi beberapa langkah, nah lanjutkan lagi tawafnya ke sini, itu terus.
Nah, berarti tinggal kurang berapa lagi? Empatnya, 4 kali tawaf lagi. Seperti itu. Nah, adapun tentang bersentuhan kulit ketika tawaf, ini memang kalau mengambil madhab Imam Syafi'i, ada syahwat atau tidak ada syahwat kan memang batalnya. Kalau pakai madhab Imam Hanafi, mau ada syahwat atau tidak ada syahwat, tidak ada batal. Pakai madhab Imam Maliki, Imam Hambali itu batal kalau ada syahwat. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, khusus dalam kasus tawaf, ini bahkan dalam madhab Imam Ash-Syafi'i itu ada keringanan. Jadi selama kita yang disentuh, ini dalam konteks tawaf Bapak Ibu, dalam konteks tawaf, jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, selama kita yang disentuh, maka tidak batal wudhunya. Tapi kalau kita nu nyagap, makanya kita yang menyentuh, maka kita batal wudhunya. Tapi kalau kita yang disentuh, maka kita yang, kalau kita disentuh, maka kita tidak batal wudhunya seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil adalah haram masul mushafi, yakni diharamkan menyentuh mushaf Bapak Ibu. Diambil dari dalil surah Al-Waqiah ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Nah, ada yang mengatakan bahwa di sini katanya malaikat. Nah, tapi kita bisa juga mengambil dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, hadis yang ditulis dalam kitab Muwatta disebutkan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Nah, jadi di antara dalilnya ini Bapak Ibu, la yamassul Qur'ana illa, kecuali tahirun, orang yang suci. Ini ada di dalam kitab Muwatta. Sehingga menjadi jumhur ulama, jumhur mazhab bahwa bagi orang yang batal wudhunya, maka tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, ada beberapa keringanan khususnya dalam mazhab Imam Hanafi, itu boleh menyentuh tapi menggunakan lidi katanya. Nah, jadi bisa muka-mukaan pakai lidi. Nah, kecuali kalau dalam keadaan darurat, maka tidak apa-apa menyentuh mushaf dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Misalnya ketika berjalan melihat ada Quran tergeletak di bawah, boleh dikeataskan walaupun kita dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan menyentuh naon namina teh terjemah. Nah, menyentuh terjemah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kaulnya Imam Nawawi itu terjemahan berbeda dengan tafsir. Nah, sehingga hukum menyentuh terjemah Quran itu tetap wajib memiliki wudhu. Nah, berbeda dengan tafsir. Nah, tafsir itu Bapak Ibu ada dua nanti ketentuannya. Ada yang tetap wajib memiliki wudhu, ada yang boleh tanpa wudhu. Nah, apa yang menjadi naon namina tehnya? Batasannya boleh atau tidaknya menggunakan wudhu atau tidak, wajib menggunakan wajib memiliki wudhu dalam menyentuh tafsir ketika hurufnya itu sama atau bahkan lebih sedikit daripada huruf-huruf Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu contoh, Al-Quran itu sebagian kaul mengatakan hurufnya itu jumlahnya 162.671 huruf Quran itu. Nah, jadi kalau tafsir itu jumlah huruf tafsirnya itu kurang atau sama dengan 162.671, maka wajib menggunakan wudhu kita pas ingin menyentuh tafsir.
Nah, tapi kalau jumlah hurufnya terlebihnya daripada 162.671, maka boleh menyentuh tafsir tanpa tanpa wudhu. Nah, bagaimana dengan tafsir yang sering kita aji, misalnya tafsir Jalalain? Ada yang mengatakan tafsir Jalalain tetap diwajibkan menggunakan wudhu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya adalah wahamluhu, dan haram membawa mushaf. Bagaimana kalau kita membawa misalnya di tas gitunya, ada di tas itu Quran dan kita dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh dibawa selama kita niatnya jangan bawa Quran, tapi niatnya bawa tas, cuman Quran di dalamnya. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tapi kalau diniatkan hanya membawa Quran, maka itu diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Wallahu alam bissawab. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah berkenaan dengan empat hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh Quran, dan yang keempat haram membawa Al-Quran. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Bagi yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa disampaikan via chat seperti itu. Baik, Wallahu siap. a'lam bishawab. Start izin panginten anu di chat lawenya. Siap, siap. Oh, siap. Anu kahiji yang pertama yaitu dari Teh Fitri Iswari SMP Putri. Ustadz izin bertanya, jika ada kasus ketika di Raudhah ingin berlama-lama di depan makam Rasul, sempat diinstruksikan oleh mutawif bahwa bagi yang haid pura-pura sholat saja supaya tidak dihayu-hayu sama penjaga. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah termasuk dosa besar melakukan perbuatan itu? Mangga, Ustadz. Mohon tak nu jantan masalah teh. Kita diam di raudhah tentu ingin mendapatkan rahmatna Allah gitunya. Nah, tidak bisa kita teh mencari rahmatna Allah tapi dalam keadaan carekeun Allah gitu. Nah, yang namanya rahmat Allah mah Bapak Ibu tidak dibatasi hanya di raudhah. Walaupun ketika kita misalnya tanya rindu ingin banyak beribadah di raudhah, kita ingin banyak zikir di sana, doa di sana, tapi karena saat itu keadaan tidak memungkinkan, sehingga kita teh misalnya harus ada jarak daripada raudhah, selama kolbu kita mu'allakun bir raudhah, insya Allah gitu, kita akan mendapatkan keutamaan yang berlimpah dari Allah, daripada kita teh maksakan ingin berada di raudhah tapi melakukan yang diharamkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti teteh nyambung ingin dapat rahmat Allah tapi careken careken Allah. Nah, mungkin di sini yang menjadi beban itu ketika kita ibadah, cuman memang kadang nafsu ge ngadorong gitunya. Nah, jadi jawabannya adalah sebaiknya kita mengikuti saja apa ilmu yang sudah kita pelajari, daripada pura-pura sholat yang bisa menjadi potensi dosa besar. Ya, lebih baik kita sekedarnya saja berdoa di sana, tetapi selama hati kita masih mualak, walaupun tempatnya berbeda, semoga tetap mendapatkan keutamaan mustajabud dawah khususnya di raudhah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Di lajeng Ustadznya dari Pak Denny Sukanda, panginten. Kalau sholawat menghormati waktu, kalau sholat menghormati waktu, misalkan di bis yang berdesakan dalam keadaan berdiri, bagaimana gerakannya? Mangga, Ustadz. Siap. Mungkin sholat nate semampunya gitu. Seperti misalnya Bapak Ibu, kalau orang misalnya sholat dalam keadaan duduk, rukunya ya ke bawah sedikit, kemudian sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya begitupun ketika berdiri, ketika kita tidak mampu untuk ruku dan sujud, ya semampunya saja. Jadi sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat dalam keadaan kita itu melakukan sholat semampunya, semampunya. Tapi dengan catatan dua Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sholat lihurmatil waktu itu agar tidak tercatat, tidak tergolong kepada orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, ketika sudah waktu rine, sudah waktu nyantai, tinggal dikodok seperti itu. Jadi semampunya, rukuna semampunya, sujudnya semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz pada di watasan seberapa ini ngeten? Paling jam 10 lebih 10, Kang Oh, mangga. Eri, ya. Siap, siap. Mohon Ustadz. Mangga Kang Soleh dulu.
Sudah ngacung nih. Des, Mama Ajengan, mangga Mama Ajengan. Oh, Siap. Terima kasih, Ustad Eri. Begini, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini kasusnya beda beda tema ya. Oh, Ini Masya tentang Allah. sholat. Ini, Ustad, kalau sholat subuh kan masbuk ya. Ya. Ada beberapa orang yang masbuk tuh. Nah, ketika imam salam, kita juga termasuk yang masbuk berdiri. Terus ada orang yang bacaannya dikeraskan satu orang. Nah, yang lain itu gimana, Ustad? Kesunahannya atau hukumnya kayak gimana? Apakah kita juga dikeraskan? Itu kan ada beberapa orang yang masuk di situ. Apakah dikeraskan semua gitu, Ustaz? Kalau apa di silent saja gitu, yang lainnya gitu. Termasuk saya yang keduluan sama beliau yang dikeraskan duluan. Hmm. Seperti itu, Eh, Ustaz. kayak Terima kasih. Kang Soleh maksudnya dikeraskan buat apa? Agar jadi imam atau kumaha maksudnya teh? Enggak kan, kalau rakaat kedua kan bacaannya dikeraskan nggak maksudnya, Ustaz? Apa gimana? Ya, oke, siap, siap. Paham ya pertanyaannya ya? Fahim tuh insya Allah. Ustaz, begitu. Soalnya kalau dikeraskan semua kayak apa ya? Rame. Rame gitu Ustaz, makanya Siap, jadi bingung saya tuh gimana, silent aja gitu saya inisiatif meskipun belum tahu ilmunya gitu Ustaz. siap, siap. Makasih, Kang Soleh. Siap Ustaz, siap. enggak Ustaz. Siap. Ya. Langsung Bapak Ibu. Jadi memang untuk bacaan khusus bacaan maghrib, kemudian sholat, kayak kedap. Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh ini disunahkan jahar. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kan bacaan sholat itu ada yang jahar, ada yang sir seperti itu. Nah, bacaan jahar ini disunahkan bagi siapa? Disunahkan bagi imam. Nah, adapun untuk makmum, maka disunahkan sir. Nah, apa itu sir? Sir itu adalah bacaan bukan dalam hati, tapi bacaan cukup terdengar oleh telinga sendiri. Nah, maka saran saya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat subuh di rokaat kedua ketika masbuk, maka bacaannya cukup di sini saja, cukup terdengar oleh telinga sendiri, tidak perlu dikeraskan seperti statusnya menjadi seorang seorang imam, karena nanti riweuh satu tuh. Tapi bagaimana kalau seandainya tadi kata Kang Soleh semuanya yang marasbuk ieu teh bacaan teh dikeraskan. Jadi asa rame we di masjid teh, itu hukum Jadi sholatnya bawah bagaimana? Ustaz. Hukum sholatnya tetap sah Kang Soleh. Mangga we gitu. Jadi eta mah pilihan. Mau digandengkan bebas, tarikkan, mau juga disirkan juga itu tidak apa-apa. Jadi intinya mah Kang Soleh tidak perlu naon namanya Allah itu batur ditarikan saya juga kudu tarik-tarik santai we. Dua-duanya nanti hukumnya sah seperti itu Ustaz Soleh. Oh berarti statusnya itu yang masbuk itu makmum Ustaz ya sampai selesai sholatnya. Mohon makmum. Siap, siap, siap. Atur Siap. nuhun Ustaz, atur nuhun. Sami-sami Ustaz Soleh. Cek baik. Alhamdulillah Ustaz. Manawi dugi tabu 10 10 intinya tos rese. Baik, siap. Bapak Ibu Alhamdulillah. hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah untuk pertanyaannya sudah kami tampung. Insya Allah akan direkap, untuk nilainya juga insya Allah akan direkap juga. Insya Allah izin untuk jawabannya akan disusulkan via YouTube mungkin Bapak Ibu ya, agar lebih efektif karena waktunya camporet setengah jam. Insya Allah Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan khususnya di kesempatan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Wasilah kita mendapatkan ilmu yang berkah manfaat baik dunia ataupun akhirat. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih khususnya kepada Kang Eri yang sudah berkenan memandu acara ini. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah Kang Wasadayana
mangga diaturanan deui aktivitasna. Kunaon Ustaz? Mangga atuh nuhun sadayana. Tong hilap ieu naon namina teh presensi Bapak Ibu. Tong hilap presensi. Anu nembaknya gini kan anggota ini ya Pak, kita tahu. Berarti menculik lagi mereka nanya, itu jahat betul ya? Mereka jual mobilnya mereka nanya. Oh. Dimulainya sidang perdana dari kasus Tapi aku yang mau beli bawa senjata. Yang bawa senjata. Yang mau berarti mobil curian berarti ya? Apa ini Ustadz? Pak. Dan hingga siang ini sidang baru akan dimulai. Mangga Bapak Ibu yang sudah selesai boleh lihat grup Bapak Ibu mangga. Yuk, ini pagi ini skandal, mas beres sampo lagi. Lagi. Aku marah. Ini